Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahroni Firdaus dari PPG kelas PGSD 2. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yang telah saya lakukan sebagai tugas akhir mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Saya melakukan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika pada peserta didik di kelas 1 yang bertempat di SDN Dukuh Kupang 1 atau 488 Surabaya. Scaffolding pada kelas 1 berupa bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut secara bertahap, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah mereka mampu mengerjakannya sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, bahkan menguraikan masalah ke dalam bentuk yang lain yang memungkinkan siswa dapat melakukan secara mandiri. Pendapat ini saya kutip dari Nursanti tahun 2022. Hal ini sejalan dari pendapat yang saya kutip dari Trianto tahun 2010 yang menyatakan metode scaffolding ialah pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut, lalu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah anak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dengan pembelajaran scaffolding ini, siswa diharapkan tidak bosan untuk mengikuti pelajaran. Saling terjadi interaksi antar sesama teman, dan motivasi belajar siswa bisa meningkat dengan harapan hal ini berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pembacaan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Dari definisi tersebut, batas bawah dari Zone of Proximal Development ialah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau perkembangan aktual. Vygotsky juga mencatat bahwa dua anak yang mempunyai taraf perkembangan aktual yang sama, hal itu dapat berbeda taraf perkembangan potensialnya. Pendapat ini saya kutip dari Suwardipa tahun 2020. Salah satu penerapan scaffolding yang saya lakukan pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu di kelas 1 SDN Dukuh Kupang 1 488 Surabaya, yaitu materi pengukuran volume dengan satuan tidak baku. Sedangkan modal pembelajaran yang saya gunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL, di mana peserta didik ini diminta untuk melakukan pengukuran volume air secara berkelompok menggunakan alat ukur tidak baku, antara lain menggunakan botol, gelas, dan teko. Kemudian untuk langkah-langkah praktis scaffoldingnya berangkat dari sintak PBL, yaitu terdiri dari yang pertama orientasi pada masalah, kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan pengelompokan, langkah yang ketiga yaitu membimbing, langkah keempat yaitu menyajikan hasil, dan yang kelima melakukan evaluasi. Pada langkah yang pertama yaitu orientasi pada masalah, di mana pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik mengenai permasalahan botol manakah yang berisi air lebih banyak. Pertanyaan pemantik yang telah disampaikan oleh guru ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada tahap ini, guru menyampaikan kepada peserta didik mengenai materi apa yang ingin dicapai di hari itu. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu guru melakukan pengelompokan. Pada kegiatan inti, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil secara acak. Kelompok ini terdiri atas kemampuan peserta didik yang heterogen.
Dengan metode pembagian kelompok tersebut, diharapkan peserta didik yang masih belum memahami materi atau kesulitan akan materi ini dapat terbantu dengan hadirnya teman yang sudah memahami materi yang akan diajarkan. Selain itu, guru juga memberikan LKPD yang berisi permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan melalui praktik dan diskusi dalam kelompok. Selama berlangsungnya proses diskusi ini, guru juga akan berkeliling untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing peserta didik. Kemudian, untuk peserta didik yang mengalami kesulitan akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami materi yang diajarkan. Jadi di saat ini, guru dapat lebih berfokus pada peserta didik yang masih mengalami kesulitan akan suatu materi. Dalam tahap ini pula, sebagian besar peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan bersama dengan kelompoknya melalui kegiatan praktik dan diskusi bersama yang telah dilakukan. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu menyajikan hasil. Jadi setelah menyelesaikan tugas secara berkelompok dengan bimbingan guru, langkah berikutnya ialah peserta didik menyajikan hasil diskusinya melalui kegiatan presentasi. Dalam kegiatan presentasi ini, guru juga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik lainnya untuk terlibat aktif dalam memberikan umpan balik pada kelompok yang menyampaikan hasilnya di depan kelas. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu menyajikan hasil. Jadi setelah menyelesaikan tugas setelah semua kelompok melakukan presentasi di depan kelas, langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu mengevaluasi. Pada tahap ini, guru dapat memberikan penguatan materi melalui penarikan kesimpulan bersama dengan peserta didik. Penarikan kesimpulan ini yaitu berdasarkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan hari ini. Tidak hanya itu, guru juga dapat memberikan umpan balik dan juga mengambil penilaian atas hasil kerja siswa di hari itu. Dari kegiatan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa hasil. Di antaranya yang pertama, peserta didik ini dapat terlibat aktif karena metode pembelajaran atau model pembelajaran yang dilakukan guru yaitu berpusat pada siswa, sehingga siswa ini akan aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, terjadi kolaborasi antar peserta didik dengan peserta didik lainnya, bahkan kolaborasi antara peserta didik dengan guru. Kemudian yang ketiga yaitu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, di mana yang awalnya peserta didik ini belum memahami materi, namun karena ada bantuan dari teman sebaya dan gurunya, mereka akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Diharapkan penerapan dari teknik scaffolding ini dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam memahami suatu materi dan tugas, sehingga peserta didik ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dapat memahami materi yang disampaikan dengan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, teknik scaffolding dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa dan berdampak pada kemampuan peserta didik. Lalu ini beberapa referensi yang saya kutip untuk menguatkan teori yang saya bacakan di slide awal tadi. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.